Kemudian apa saja yang menjadikan kita bisa lebih berhati-hati dan memahami, mengetahui potensinya. Nah, nanti dalam price action yang prioritas lebih utama kita pelajari adalah tentu yang pertama dari sisi karakter candlestick. Yang kedua nanti berkaitan dengan struktur. Yang ketiga ada namanya level. Ada support resisten, ada retracement, ada range. Ada 3 dasar utama yang akan kita jadikan sebagai ukuran untuk nanti membaca potensi pergerakan ke depan seperti apa. Jadi yang kita lihat adalah dari sisi price action, pergerakan harga. Harga itu nanti terbagi menjadi 2, saat ini, masa lalu, atau harga sebelumnya. Jadi harga saat ini tidak bisa dipisahkan dari historinya, tidak bisa dipisahkan dari harga sebelumnya. Kita tahu harga hari ini mahal atau harga hari ini tinggi, dasarnya adalah harga sebelumnya. Harga Lombok saat ini mencapai 50.000, tinggi apa rendah? Nah, maka yang jadi pembanding adalah harga sebelumnya. Harga 50.000 disebut harga itu rendah atau murah. Ketika harga sebelumnya tinggi, 100.000 misalkan, 110.000. Dari 110.000 turun dari hari menjadi hari ini 50.000, maka harga itu adalah murah. Akan sangat berbeda hari ini harga 50.000 itu disebut dengan tinggi, dengan pembanding harga sebelumnya tentu jauh di bawah harga 50.000. Misalnya 20.000. Hari kemarin 20.000, sekarang harga Lombok jadi 50.000, maka harga itu tinggi. Kita bisa menyebut tinggi karena ada pembanding harga sebelumnya. Sama dengan nanti membaca candle. Ya, kita tidak bisa melepaskan historinya. Jadi kalau kita menganalisa dengan melihat histori, jangan dibully karena itulah bagian dari prosesnya. Jangan dikira indikator itu berdiri sendiri membaca ke depan, tidak bisa. Indikator yang disediakan oleh aplikasi pun dasarnya adalah harga yang sudah terbentuk begini. Harga yang sudah terbentuk baru dibuat bahasa pemrograman, dibuatlah perintah sehingga ketika mencapai harga sekian, tertingginya, terendahnya sekian, maka nanti potensinya akan seperti ini. Itu bahasa kita di program. Bahasanya dilakukan dengan bahasa pemrograman. Sehingga muncullah namanya indikator. Jadi jangan kita mencela, tidak ada gunanya kita menganalisa masa sebelumnya. Sebelumnya itu berpengaruh karena semua basicnya adalah harga sebelumnya. Memang kita memperkirakan ke depan itu dari proyeksi kondisi saat ini, tetapi tidak bisa dipisahkan dari sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi, masih berkaitan dengan teknikal ya. Tadi ada 3 hal utama yang nanti kita akan kupas secara mendalam berkaitan dengan price action ini. Dari situlah nanti ketemu namanya petunjuk atau triggernya. Trigger itu pemicu kita untuk entry-nya. Jadi kita hanya akan entry nanti ketika trigger ini muncul, ketika pola yang terbentuk itu muncul. Kalau tidak ada pola di sana, apakah kita bisa entry? Jawabannya bisa, tetapi tidak kita rekomendasikan. Kita biasakan untuk disiplin mengikuti aturan main yang ada sehingga memudahkan kita nanti melakukan tindakan recovery. Minimal ada aturan mainnya ketika kita mau melakukan entry pointnya. Setiap saat boleh-boleh saja kita entry, tetapi yang punya tingkat probabilitas tinggi kita akan perhitungkan dari sisi trigger yang ada. Ya, tentu tidak muncul serta-merta trigger itu. Pertama nanti secara bertahap kita harus memahami bagaimana karakter candle yang terbentuk, kemudian secara struktur ya.
Secara struktur itu rangkaian candle yang membentuk sebelumnya itu seperti apa, polanya bagaimana. Dari struktur itu ketemu nanti arah yang dominan itu kemana, trennya kemana, itu struktur yang nanti kita lihat. Secara struktur mengarah kemana, baru ketika struktur sudah terbentuk, oh ini marketnya bergerak ke atas, marketnya naik misalnya. Ketika marketnya naik, tidak cukup serta-merta ini kita lihat dari struktur, dari trennya naik. Kita belum tentu naik di sini akan lebih jauh, lebih panjang lagi. Bisa jadi ketika kita ambil buy misalkan, dia koreksi berbalik turun. Maka nanti penting mengetahui levelnya di mana, resistennya di mana, supportnya di mana, retracementnya bagaimana, range-nya bagaimana. Ya, perlu diketahui retracement ini adalah koreksi atau perlawanan pergerakan yang sifatnya bersifat sementara, ya, melawan arah yang bersifat sementara. Sementara kalau reversal itu melawan arah yang bersifat permanen, dia lebih jauh, lebih signifikan bergeraknya dan bisa berlanjut lebih kuat lagi. Sementara kalau retracement bisa memantul. Kalau range itu adalah kemampuan pergerakan dalam satu periode, atau kita bisa hitung selisih tertinggi terendahnya. Selisih tertinggi terendahnya. Kita akan mulai dari yang pertama. Kita akan mulai dari membaca karakter candle dulu, ya. Kalau kita lihat, kita amati dari yang ada di sana, yang ada di chart ini. Nah, perlu nanti kita tekankan bahwa membaca chartnya kita menggunakan candlestick, ya. Di dalam MetaTrader ini ada 3 jenis chart, ya. Pertama dengan menggunakan bar chart, ini juga bisa mungkin kalau cocok dengan seperti ini. Yang kedua dengan menggunakan candlestick atau candle, ya, candlestick. Yang ketiga dengan menggunakan line chart seperti ini. Line chart berbentuk garis-garis. Ada sebagian yang juga memahami dan menggunakan line chart ini, ya. Yang kita gunakan adalah dan umum dipakai adalah candlestick, di mana bentuknya seperti candle, seperti lilin, ada sumbu, ada bodinya. Kemudian warna yang kita gunakan, standar warna yang kita gunakan adalah hijau dan merah. Hijau ini adalah mewakili pergerakan bullish atau buyer, merah mewakili pergerakan seller atau bearish. Kenapa kita menggunakan merah dan hijau, ya? Biar memudahkan mata kita untuk mengenali lebih cepat. Kalau warna hijau, oh berarti pergerakan naiknya cukup signifikan. Kalau misalkan merah, oh pergerakan turunnya signifikan atau tidak kelihatan di sana. Jadi misalkan dari sini ada banyak ditolak, kemudian satu pergerakan merah yang signifikan, ini kelihatan langsung menembus dari levelnya, misalkan begitu. Kita lanjut di bahasan pertama, ya. Bahasan pertama tadi mengenai karakter candle. Unsur apa saja yang kita nanti perhatikan di dalam membaca karakter candle. Unsur pertama kita lihat, unsur pertama yang mendominasi adalah power, ya, atau kekuatan. Candle itu yang dilambangkan dari badan candle atau body candle. Power atau momentum. Momentum yang kuat. Yang kedua dari penolakan atau perlawanan. Perlawanan atau penolakan. Ini kita bisa lihat dari rejeksi atau dari penolakan, dari sumbu. Ada dari body candle, dari rejeksi. Kemudian yang ketiga ada dari range-nya atau high dan low-nya. Ini high dan low-nya.
harga tertinggi dan terendahnya seperti apa nanti akan kita lihat ya. Dalam satu candle kalau range-nya pendek-pendek itu artinya pelaku pasar masih belum banyak yang melakukan aksinya. Sementara yang panjang-panjang pasar itu berarti ramai ya, banyak aksi jual maupun beli. Ada 3 ini yang perlu kita perhatikan. Pertama dari sisi bodinya, semakin tebal body yang ada di candle itu semakin menunjukkan kekuatan, power. Kalau dia merah berarti kekuatan seller yang kuat, kekuatan seller yang besar. Kalau dia warnanya hijau berarti kekuatan buyer yang besar. Biasanya kalau kekuatan yang besar-besar begini ini cenderung akan berlanjut, tentu dengan catatan nanti secara histori trennya masih cukup atau kekuatannya masih cukup. Karena bisa jadi sudah mencapai puncak tren, sudah mencapai range-nya, memang dia tebal. Tapi karena mencapai batas maksimumnya dia bisa berbalik. Meskipun ada momentum yang kuat. Yang selanjutnya ada perlawanan atau rejeksi ya. Perlawanan atau rejeksi. Ini biasa dilambangkan dengan sumbu. Contoh seperti ini. Ini sumbunya panjang di atas, kemudian bodinya pendek. Satu lagi sumbunya panjang di bawah, kemudian bodinya pendek. Dari sisi karakter yang sebelah kiri ada penolakan panjang ke bawah. Jadi kalau kita lihat yang sebelah kiri panjang sumbunya ini diawali dari sebelumnya naik dulu ya. Awalnya buyer itu bergerak sampai di sini. Bukan merah tapi hijau dulu. Jadi di awal naik dulu. Maka untuk mengetahuinya apakah ini naik atau turun dulu, perhatikan begini. Ada 2 candle, satu warna hijau ya. Satu warna hijau, saya kasih warna, kemudian satu warna merah ya. Ya kita nanti juga sama-sama bisa membedakan. Candle itu ada 2, satu warna hijau, satu warna merah. Kemudian komponen utama ya, komponen utama selalu ada 4 dalam candle itu, namanya O ya, saya sisipkan di sini. Ada OHLC namanya.